Selanjutnya data publikasinya. Lalu data publikasinya, tulis kota penerbitnya gitu. Oke. Nah, ini semua harus diingat karena ini menyangkut tulisan ilmiah. Salah satu syarat tulisan ilmiah itu adalah konsisten. Gitu ya. Kalau tulisannya Anda tidak konsisten, nanti ketahuan Anda itu ngambil dari tesis, disertasi atau karya ilmiah orang lain. Itu, oke? Oleh karenanya hati-hati konsistensinya itu. Karena kadang-kadang, kadang-kadang di tempat lain itu dia tidak seperti ini. Konsistennya, nama penerbit, nama apa ini kota penerbit, ada yang ngebalik gitu kan, ada yang ngebalik. Justru tahun terbitan itu yang pertama, ada yang begitu. Tidak apa-apa ngebolak-balik itu semua, asal konsisten dari awal sampai akhirnya. Kalau tahun penerbitnya ada di depan, maka semua ada di depan. Gitu. Tapi yang kita acu ini adalah Ket El Turabian. Ket El Turabian itu kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, tahun edisi dan catatan serta nomor apa itu halaman gitu. Ingat, sekali lagi saya kasih tahu, akronim dari halaman itu adalah HLM. Kalau dari bahasa Inggris, dari jurnal-jurnal gitu, jurnalnya berasal dari jurnal apa itu jurnal luar negeri, maka dia tidak ditulis HLM tapi page tulisannya. Oleh karenanya akronim PAGE itu, PAGE itu adalah P gitu. P titik gitu. Jadi pembaca tahu P itu adalah PAGE atau halaman ya. Gitu ya. Oke, jadi kalau menulis lagi di karya ilmiah Anda baik untuk jurnal, artikel untuk jurnal maupun tesis Anda, kalau mengutip dari jurnal internasional yang terindeks, maka halamannya itu ditulis page, PAGE atau P saja. Oke, seperti itu. Jangan menulisnya dengan HLM, halaman ya. Oke, tapi kalau dia diambil dari jurnal nasional, apakah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, maka HLM. Begitu juga kalau ngambil dari buku-buku bahasa Inggris, maka halaman itu disingkat dengan page atau P. Gitu. Kalau bahasa Indonesia maka dia HLM. Mengapa ini berkali-kali saya utarakan kepada Anda, gitu? Saya utarakan kepada Anda karena disinilah tempat Anda selalu terjatuh, ya. Anda terjatuh itu kan di sini, gitu, karena nginjek batu-batu kecil ini, nganggap remeh seperti itu. Di mana nganggap remeh yang sering kali terjadi dan beberapa kali terjadi. Kenapa di Lampung dibiarkan, gitu? Karena dosen Fakultas Hukum Unila, dosen-dosen Unila memahami Anda, gitu loh. Jadi Anda itu memang sago-ago, gitu loh. Karena Anda sago-ago, sakar PDW, gitu. Jadi orang dosen-dosen di Lampung ini memaklumi kalau di Jawa itu di DO, gitu, disekor karena ketahuan itu yang nginjek-nginjek kerikil kecil ini, gitu. Footnote-nya nulisnya pakai huruf apa itu Times Roman, batang tubuh yang ditulis itu pakai nukurir, gitu, oke? Begitu seringkali kayak gitu tuh. Kenapa ngambil dari tempat orang lain yang PDF, lupa dirubah hurufnya itu. Nah itu, oke? Nah ini ketahuan ini, pasti ini plagiat gitu. Seperti kemarin saya nguji tesis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang terhormat itu. Kemarin saya nguji itu. Saya tanya bukunya, warna bukunya, jadi dia nggak tahu. Warna bukunya dia nggak tahu. Gitu. Kalau 1 buku, 2 buku, 3 buku dia nggak tahu, saya maklum. Gitu. Ini semua buku dia nggak tahu. Bukunya buku apa? Gitu.
Nah, itu. Sampai kemarin tuh saya tanya, kitab undang-undang hukum pidana itu ada berapa buku? 5 katanya. Ada 5 buku, Pak, kitab undang-undang hukum pidana. Buku 1 mana? Buku 2-nya mana? Nggak ada, Pak, cuma 1 buku inilah. Berarti dia nggak ngerti apa yang saya tanya itu. Gitu. Nah, itu jadi Anda jangan sampai jadi magister hukum yang otaknya korengan. Yang kayak gitu tuh korengan otaknya itu. Saya nanya 5 buku, enggak Pak, saya cuma bawa 1 buku katanya. Kitab undang-undang hukum perdata ada berapa buku? Ada 4 buku. Mana buku-bukunya? Ini Pak, cuma 1 buku ini aja. Kan itu otaknya berarti korengan kan? Dia nggak tahu apa yang saya maksud dengan buku di situ kan? Bahwa buku yang di situ itu namanya adalah kodifikasi. Kodifikasi itu terjemahan di bahasa Indonesia pembukuan gitu. Jadi hati-hati itu. Okay? Itu juga ngutip nama situs dan waktu akses. Okay? Nama situs itu cukup kalau di footnote bisa ditulis semi lengkap. Apa maksud saya semi lengkap? Hilangkan yang persen-persen itu karena kami nggak membutuhkan persen-persen itu gitu. Oke, seperti itu. Saya hanya membutuhkan http://www.google.com. Dikutip di mana gitu. Untuk lebih lengkapnya mengutipnya dari apa itu Lampung Pos. Oh, kutipnya dari kompas.com. Ngutipnya kapan waktu aksesnya. Hati-hati lagi, seringkali ketahuan begini, gitu kan. Karena dia panjang ngutipnya itu, copy paste dari tempat orang lain, copy paste-nya tahun 2000. Dia kuliah tahun 2021, jadi dia ngutipnya 20 tahun yang lalu. Gitu, oke? Nah, ini seringkali terjadi nih. Oke? Makanya harus hati-hati. Tulis nama situs dan waktu aksesnya, dicek benar gitu. Dan tidak boleh ada warna-warna. Kalau semuanya warna hitam, harus dihitamkan, blok hitamkan. Jangan warnanya jadi biru. Oke? Seperti itu. Kita lanjutkan. Sistem pertanggungjawaban harus dibuat berdasarkan catatan dengan alasan. Oke? Karena seperti yang diutarakan tadi, teknik pencatatan referensi ini tadi menyangkut pada sistem pertanggungjawaban. Oleh karenanya, pertanggungjawaban itu dengan alasan formal atau merupakan kewajiban penulis agar pengutip tidak diklasifikasikan sebagai plagiat, pencuri ilmu yang dapat dituntut di pengadilan. Beberapa contoh sudah banyak, bahkan kalibernya sampai ke rektor. Rektor itu sampai diberhentikan dari jabatan rektornya karena dikategorikan sebagai plagiat. Sekalipun plagiatnya itu adalah autoplagiarism. Autoplagiarism itu adalah memplagiat diri sendiri. Dalam konteks ini saya tidak setuju dalam konteks ini ya, gitu. Tapi kalau dia autoplagiarismnya sudah semi autoplagiarism, contohnya begini. Saya membimbing Mary Farida, gitu. Saya membimbing Mary Farida. Lalu di dalam tulisan Mary Farida itu ada tulisan saya di dalamnya. Ada campur tangan saya di dalamnya. Jadi membuatlah kami ya, Mary Farida dibimbing oleh saya, lalu membuat artikel. Artikelnya, judulnya bla 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 oleh Mary Farida, Hamzah, lalu Desman, gitu, oke. Nah, waktu saya mengutip tulisan itu, lalu saya mengatakan bahwa itu seolah-olah tulisan saya sendiri. Gitu, bukan, tidak ada tulisan, tidak ada nama Mary, tidak ada nama Desman. Gitu. Itu autoplagiarism yang semi. Nah, ini berbahaya, oke. Kalau yang saya tidak menyetujui itu autoplagiarism saya sendiri, gitu ya. Contoh saya mengutip dari disertasi saya sendiri. Tidak perlu saya mengatakan itu adalah tulisan Hamzah di disertasi, tidak perlu. Oke, seperti itu. Tapi dikti memiliki standar sendiri bahwa autoplagiarism apapun namanya itu dilarang. Oke. Yang kedua,
Kenapa sistem pertanggungjawaban ini harus dibuat dengan alasan bahwa etikanya pengutip harus berani terbuka hatinya untuk bersedia menghargai bahwa pendapat yang dikutip adalah hasil jeripayah peneliti terdahulu yang membuang waktu, tenaga, pikiran, dan uangnya untuk penelitian tersebut. Jadi kita memberikan penghargaan terhadap itu. Oke. Nah, tantangan saat ini memang tantangannya adalah plagiarisme, karena kadang-kadang tangan ini, kalau dulu kan mata lebih cepat daripada tangan, gitu. Ya, sekarang tangan ini lebih cepat daripada mata dan pikiran. Oke, oleh karena hati-hati dalam bahasa orang-orang yang berhati-hati menggunakan WA itu kan, sharing dulu baru share, gitu kan? Sharing dulu baru share, gitu. Nah, begitu juga di dalam pengutipan ini, dibaca benar dulu, baru dilakukan pengutipan, diketik ke kutipan kita. Jadi kadang-kadang kita itu di dalam konteks plagiarisme dominan terkena, kalau nggak ketimpah batu sebesar itu, akibat kita berada di bawahnya, kita nyangka batu besar itu tidak bergerak, ternyata dia bergerak. Gitu, oke? Kenapa dia bisa bergerak? Jangan kita nyangka batu besar di gambar ini tidak bisa bergerak, karena bumi itu berputar, bumi itu bergerak, gitu, oke? Gerakan itu yang disebut gratifikasi bumi. Jadi jangan nyaman-nyaman duduk di bawah batu itu, oke? Seperti itu. Nah, begitu juga orang juga bisa terjatuh karena jalanan yang licin, walaupun kelihatan bagus, tapi ada setitik air di situ membuat dia terjatuh. Dalam konteks penulisan, kita seringkali tergelincir oleh plagiarisme jenis yang besar maupun jenis yang tidak terlihat seperti ini. Oke? Jenis yang tidak terlihat seperti itu bisa dilihat dari kutipan-kutipan yang kita lakukan. Oke, kutipan-kutipan yang kita lakukan. Oleh karena kutipan itu harus kita sharing benar-benar, harus kita kita lihat benar-benar, gitu, oke. Nah, bukan berarti kita itu jadi orang bodoh ya, bukan berarti gitu ya. Jadi umpamanya Priscilia mau mengutip dari bukunya Abdul Qadir Muhammad tentang perjanjian. Perjanjian menurut Abdul Qadir Muhammad adalah bla 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 bla. Lalu dikutip Abdul Qadir Muhammad, kan gitu toh? Ya kan? Tetapi tulisan itu ada di internet, ya kan? Ada di internet tulisan itu. Abdul Qadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah bla 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 bla, gitu. Jadi Priscilia jangan berbuat bodoh, gitu. Enggak, saya takut daripada saya dibilang plagiat, itu lebih baik saya ngetik sendiri aja lah. Diketik ulang tulisan Prof. Qadir yang ada di buku. Nah, ini bodoh namanya, ya kan? Kita tinggal copy paste aja kan dari internet itu. Okay? Yang dilarang itu kita mengutip dari internet, tidak memperhatikan yang aslinya. Ini yang jadi masalah, gitu loh. Seolah-olah Priscilia, seolah-olah Desmond ngambil benar dari bukunya Profesor Abdul Qadir Muhammad, buku perjanjian. Padahal Desmond dan Priscilia ngambilnya di tesis orang lain di internet itu. Nah, itu yang berbahaya. Oke? Oleh karenanya, biar jangan dikatakan plagiat, itu, maka cek bukunya, gitu. Tetap gitu. Tapi kalau bukunya tidak ada, maka Priscilia, Desmond harus bilang, menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad, perjanjian adalah bla 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 bla. Footnote-nya ditulis bahwa ini diambil dari Profesor Abdul Qadir Muhammad. Abdul Qadir Muhammad, hukum perjanjian, ya kan? Seperti ini nulisnya.
Ini payahnya ini kalau nggak offline ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Itu. Judulnya, nama penulisnya Abdul Qadir Muhammad, judul tulisannya Hukum Perjanjian, kota penerbitnya Bandung, nama penerbitnya Citra Aditya Bakti, tahun terbitnya tahun 2000, nomor edisi cetakan ketiga, halamannya halaman 8. Gitu. Dalam Revi Mediantama, tesisnya judulnya apa? Gitu. Oke. Kalau tidak ada bukunya Abdul Qadir Muhammad. Gitu. Oke. Paham ya? Saya ulangi ya. Priscilia mau menulis bahwa mau mengutip bahwa perjanjian menurut Abdul Qadir Muhammad adalah bla 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 bla. Kan gitu toh? Ya kan? Nah, setelah itu Priscilia lihat di bukunya, oh benar, menurut Abdul Qadir Muhammad buku hukum perikatannya itu, buku hukum perikatan hukum perjanjian itu mengatakan perjanjian adalah bla 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 bla. Tetapi tulisan itu, pernyataan itu sudah ada di tesisnya Revi Mediantama. Sudah ada di Eropa Mega itu. Kan kita bego jadinya kalau kita ngetik ulang. Kan kita, kalau kita, daripada saya dibilang plagiat, saya ngetik ulang aja lah dari buku ini. Ngetik ulang gitu. Padahal sudah ada di internet, tinggal copy paste. Kan gitu lah. Tinggal copy, lalu paste di tempat kita. Nah, itu orang pinter. Itu orang pintar gitu. Oke. Begitu. Oke. Paham ya? Begitu. Tapi kalau Priscilia tidak ada bukunya tidak ada, buku Abdul Qadir yang nggak ada, tapi Priscilia mau mengutip dari Revi Mediantama itu. Ya kan, dari bukunya dari tesisnya Revi Mediantama, dari tesisnya Eropanya ini, ya, berarti itu mengutip dari tesis mereka. Maka judul di dalam footnote-nya Priscilia adalah Abdul Qadir Muhammad Hukum Perikatan, kota penerbitnya Bandung, nama penerbitnya Citra Aditya Bakti, tahun terbitnya tahun 2000, edisi ketiga, halaman 8. Titik ya, halaman 8 titik. Lalu dilanjutkan dalam tesisnya Revi Mediantama, judulnya apa? Gitu, oke? Judulnya apa? Udah itu Bandar Lampung terbitnya, ya kan? Nama penerbitnya Universitas Lampung, tahun terbitnya tahun 2000, nomor edisi nggak ada, halamannya. Halamannya bukan halaman bukunya Abdul Qadir Muhammad, tapi halaman tesisnya Revi Mediantama dengan tesisnya Eropoya. Ya? Paham nggak? Paham ya? Nah, itu caranya. Kutipan sekarang. Ada kutipan langsung pendek. Ada kutipan yang panjang. Gitu. Ngutip itu ada yang pendek, ada yang panjang. Abdul Qadir Muhammad, gantilah, Hamzah mengutip bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah, gitu, apa ini? Konsumen itu adalah orang dan atau badan hukum, ya, orang dan atau badan hukum yang mengkonsumsi barang dan atau jasa tidak untuk diperjualbelikan kembali dalam dunia perdagangan, maka itu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamzah SHMH dalam bukunya Asuransi Tanggung Jawab Produk. Seperti itu. Oke. Nah, itu ketika itu dikutip, dia lebih dari 3 baris. Maka spasinya spasi tunggal. Spasi 1. Masukkan ke kanan
dengan sekali tap masukkan ke kanan. Itu spasinya tunggal kalau lebih dari 3 baris. Oke. Tapi kalau kurang dari 3 baris atau 3 baris saja, spasinya tetap spasi ganda. Tapi diambil dari kutipan. Tetap dengan menggunakan tab, itu, tapi spasinya spasi ganda. Oke? Karena dia hanya 3 baris, 2 baris atau 1 baris. Paham ya? Halo? Paham? Oke. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Ya. Jadi ini sudah kutipan langsung panjang, lebih dari 3 baris, itu diketik 1 spasi. Baris pertama masuk dari margin sebanyak 7 huruf. Kalau saya diajarkan dulu sama Pak Damiri Thoyib, dulu almarhum Damiri Thoyib, dosen saya S1, dia karena kami waktu itu pakai mesin tik biasanya 5 saja, nggak sampai 7. Oke. Kalau sekarang sistem komputer seperti ini, cukup kita pakai tab saja. Oke. Pakai tab ini. Nih. Oke, seperti itu ya. Oke. Diberi superscript kutipannya. Oke. Seperti itu. Saya kira Anda sudah paham itu. Parafrase pendek, kutipan tidak langsung, parafrase ini tidak lebih dari 1 alinea, dijalin langsung dengan bahasa pengutip diketik 2 spasi diakhiri superskrip kutipan. Ini untuk undang-undang, kalau untuk undang-undang, jadi dia bisa itu. Tapi jamaknya para dosen kita, lebih dari 3 baris, maka dia dikutip spasi tunggal. Seperti yang saya ajari tadi. Oke? Anda abaikan pilihan-pilihan ini, ya. Pilihan-pilihan yang dibaca dalam teori ini. Tapi patut Anda ketahui. Oke? Seperti itu. Tata cara pertanggungjawaban bisa body note, bisa footnote, bisa endnote. Oke, seperti itu. Body note ini yang dihindari pada masa saya S1 itu menggunakan body note. Tapi saya S2 saya sudah footnote tahun 2000. Di UI saya pakai footnote itu. Oke, seperti itu. Body note itu kelemahannya tidak teridentifikasi langsung plagiarismenya. Oke. Jadi kalau dia mengutip dari Abdul Qadir Muhammad, maka Abdul Qadir Muhammad titik 2 tahun 2000 koma lalu halaman, itu body note. Kalau footnote kita sudah maklumi bersama gitu. Kalau endnote dia cuma ngasih angkanya saja di halaman-halaman tesis saudara. Nanti footnote-nya ada di akhir daftar pustaka atau sebelum daftar pustaka orang menulisnya. Oke. Jadi semua footnote ditaruh di belakang setelah kesimpulan dan saran. Seperti itu. Oke. Tapi ini pilihan endnote ini jarang digunakan untuk karya tulis ilmiah yang bentuknya skripsi, tesis maupun disertasi. Oke. Ada beberapa penulis buku menggunakan gaya endnote ini. Saya membaca beberapa bukunya Profesor Jimli As-Siddiqi menggunakan gaya endnote ini. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau ada segera teriak saja ya, karena ini nggak ada. Saya Pak nggak bisa ngacung-ngacung jari kan sekarang ini. Kita gambar-gambar kayak gini. Kita juga nggak tahu Muhammad Habibie ada di mana. Saya juga nggak ngerti di mana Muhammad Habibie. Yang ada fotonya aja. Alhamdulillah lah. Foto yang orang ini ada foto-fotonya kayak gini. Ini biasanya orang udah meninggal. Orang udah meninggal kasih foto-foto. Nah ini, seperti itu. Biasanya orang-orang mau meninggal ini biasanya kasih foto-foto kayak gini. Kalau dia hidup, dihidupkannya videonya. Jika saya tahu. Jadi apa itu
Kalau Anda mau bertanya, bilang saja, teriak, saya akan dengar. Oke. Itu body note. Oke. Body note adalah catatan tubuh dalam bahasa ini, dalam bahasa Indonesianya catatan tubuh, catatan tubuh tulisan, bukan tubuh badan, tapi tubuh tulisan seperti itu. Adalah cara mempertanggungjawabkan sumber referensi yang digunakan secara langsung ditulis dalam teks tersebut, dalam teksnya langsung ditulis. Caranya data tentang referensi dimaksud ditulis di akhir kutipan. Seperti itu. Jadi kalau saya mengutip tulisannya siapa? Tulisannya Haryandi, ya kan? Tentang hukum laut internasional. Konsep hukum laut internasional menurut Profesor Dr. Haryandi adalah bla 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 bla. Gitu. Setelah saya kutip, maka kalau menggunakan metode body note, maka saya menulis di belakang Profesor Dr. Haryandi titik 2 gitu, tahunnya, lalu halamannya tutup kurung. Oke, seperti itu. Buka kurung dan tutup kurung itu langsung ditulis di ujung tulisan tersebut. Oke, seperti itu. Data referensi itu meliputi nama pengarang, angka tahun publikasi, dan nomor halaman. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau saya mengutip dari Profesor Dr. Muhammad Akib, hukum lingkungan menurut Profesor Dr. Muhammad Akib adalah bla 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 bla. Ujungnya kalau kita menggunakan sistem body note, maka saya akan nulis Muhammad Akib, angka tahun publikasi dan nomor halaman tutup kurung. Seperti itu. Itu body note. Oke. Tapi kita tidak menggunakan body note. Oke. Nah, seperti ini nih. Di contoh body note ini kayak ini nih. Gitu. Pada era information and communication technology, sistem pengelolaan pendidikan mulai mengalami pergeseran. Selanjutnya, model pengelolaan pendidikan berbasis industri mulai diperkenalkan, di mana model terus gitu ya, TQA ini total quality education. Dasar modal pengelolaan ini didasarkan pada total quality management (TQM) yang kemudian disinergikan menjadi TQMA atau total quality management in education gitu. Dikutip dari mana? Dikutip dari Salis, tahun terbitnya titik 2 halaman. Ini petunjuk, ini contohnya, petunjuknya dari sini tadi. Oke, gitu. Ya, paham ya? Halo. Paham, Halo. Prof. Paham. Oke. Sekarang footnote. Footnote atau catatan kaki. Catatan kaki bukan catatan ditaruh di kaki, bukan ya. Itu contekan namanya. Kalau dulu ada kawan saya, cewek contekannya ditaruh di paha, tulisan di paha gitu. Jadi kan dosen mau ngambil contekannya kayak mana orang ditulis di pahanya. Kan gitu. Nah ini enggak. Jadi catatan kaki itu bukan ditaruh di kaki, tapi ditaruh di kaki, dalam tanda kutip kaki tulisan tersebut. Oke, adalah sistem pertanggungjawaban sumber referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi dimaksud pada bagian kaki halaman yang terdapat pada kutipannya. Data referensi itu meliputi 3 unsur, yaitu nama pengarang, judul tulisan, data publikasi. Data publikasi itu siapa? Apa saja? Data publikasi itu kota penerbit, angka tahun publikasi, dan nomor halaman. Oke, seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti apa? Ini contoh footnote ya, bahwa dia mengutip dari Susan K. Lanier, Philosophy in a New K. Oke, lalu New York titik 2, New American Library tahun 1955, tutup kurung, P. P itu singkatan dari page, gitu, page tulisannya. Halaman dalam bahasa Indonesia. Tapi karena dia mengutip dari sumber
orang asing, maka dia konsisten gitu menggunakan bahasa asing. Jangan sampai kita mengutip dari tulisan asing tapi kita pakai HLM 49 kan, jadi nggak cantik kan tulisannya gitu loh. Nggak enak lah mandangnya gitu, membacanya nggak enak. Ini kok bahasa Inggris tulisannya pakai bahasa Indonesia gitu. HLM 49, jangan HLM 49 tapi P49. P itu kalau ditanya dari mana P itu? Apa itu P itu? P itu akronim dari PIX gitu. Sama aja saya mengakronimkan halaman. Halaman diakronimkan menjadi HLM. Oke. Begitu juga ketika mengutip dari tulisan asing, Jules M. Cheren gitu, symbolic interactionism and introduction and interpretation and an integration. Okay. Siapa itu? Inglewood, New Jersey, Prentice Hall, 1989, page 50. Ini kalau mengutip dari catatan tulisan buku asing. Oke. Kalau EndNote kayak gini saja. Ini EndNote. Oke. EndNote adalah catatan akhir, salah satu cara referensi digunakan menuliskan nama daftar resume pada akhir karangan setelah kesimpulan. Seperti yang saya utarakan tadi. Oke. Seperti itu. Jurnal di mana ya? Jurnal di Purwokerto apa ya? Di Purwokerto, jurnal di Purwokerto itu pakai EndNote, oh nggak salah. Iya, di Fakultas Hukum Purwokerto itu pakai EndNote. Itu. Oke. Nah ini, contoh penulisan EndNote seperti ini. Jadi semua berada setelah kesimpulan dan saran. Semua footnote yang ada di batang tubuh ada di kesimpulan dan saran. Beberapa istilah yang digunakan dalam footnote dan endnote. Perhatikan. Sekali lagi perhatikan. Sekali lagi saya katakan Feby Tamara, Muhammad apa ini tahun ini, nah yang ada di gambarnya ini Siti Yunita itu ya. Sekali lagi diperhatikan. IBIT, it's all, Lockheed, Oxid, Passion, Pasim, Etsek, P, HAL, HLM, H, TKTP. Ini adalah akronim-akronim yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan di dalam footnote. Okay. Footnote maupun endnote. Endnote juga seringkali menggunakan ini. Okay. Seperti itu. Jadi footnote dan endnote menggunakan istilah-istilah ini. Lalu kita akan cek satu-satu ini. Jangan sampai nanti Anda nulis nggak tahu. Karena kadang-kadang dosen-dosen itu iseng. Iseng waktu dia nulis nanya kepada Anda, apa itu IBIT itu? IBIT itu apa IBIT itu? Nggak tahu Pak, IBIT itu saya kata Pak Hamzah, IBIT ya IBIT gitu. Nah itu sama aja kayak orang Palembang itu. Oke? Orang Palembang gitu, para lurah-lurahnya itu, kepala-kepala desa di Palembang itu dikumpulkan sama Pak Camat. Pak Camat itu ngejelasin soal kode etik gitu. Kode etik gitu. Setelah Pak Camat selesai menjelaskan kode etik, lurah-lurah kepala desa itu bilang, Pak Camat, kalau persoalan kode etik itu kami udah paham, nggak perlu dijelaskan lagi. Kude ya kude, itik ya itik, kude melompat, itik itu betul loh katanya. Nah berarti Anda nggak tahu gitu. Pak Camat udah setengah mati menjelaskan, ternyata pemahaman dia yang namanya kode etik itu sangkanya kuda dan itik. Kalau kuda itu memang melompat, itik itu memang bertelur. Gitu. Kuda ya kuda, itik ya itik. Kuda melompat, itik bertelur. Nah, jangan sampai Anda nanti
ditanya sama dosen pembimbing Anda atau dosen penguji Anda, umpamanya, Bill Clinton apa itu ibit itu. Nggak tahu Pak Hamzah bilang ini ibit. Nah, ibit itu diambil dari bahasa Latin, singkatan dari ibidem. Jadi jika referensi yang kita gunakan ternyata sumbernya sama dengan sumber sebelum atau di atasnya secara langsung, saya ulangi lagi, ibit itu adalah, penggunaan ibit adalah jika referensi yang kita gunakan ternyata sumbernya itu sama dengan sumber sebelumnya atau di atasnya secara langsung, belum diselingi oleh sumber yang lain, baik sumber halamannya sama maupun tidak sama. Oke? Seperti itu. Contoh. Oke, mengutip dari Hamzah, asuransi tanggung jawab produk, ya kan? Halaman 58 gitu. Lalu alinea keduanya ngutip lagi dari Hamzah gitu. Halaman 58 juga nggak apa-apa, tapi udah pindah alinea gitu. Akibatnya Anda ngutipnya ibit gitu. Oke? Nggak perlu halamannya. Tapi kalau Anda mengutip dari Hamzah, asuransi tanggung jawab produk, oke, halaman 58 gitu, halaman 58, lalu mengutip kembali setelah Hamzah tadi itu. Setelah Hamzah yang di atas tadi, Anda kutip lagi Hamzah, halamannya beda Pak. Ya udah, ibit halaman 72 gitu. Tapi Hamzah ini belum diselingi oleh penulis yang lain ya. Paham? Ya? Gitu. Ganti sekarang, ganti contoh. Ganti contoh siapa ini? Siapa nih yang banyak nulis ini? Yang banyak nulis itu siapa? Prof. Akib sudah, Prof. Haryandi sudah, Prof. Wahyu Sasongko almarhum, ya kan? Begitu. Anda menulis dari Wahyu Sasongko. Wahyu Sasongko, dasar-dasar ilmu hukum, ya kan? Dasar-dasar ilmu hukum, terus lanjutkan seperti yang saya katakan tadi. Contoh pengutipan di atas tadi. Lalu Anda mengutip lagi dari Wahyu Sasongko. Gitu. Anda mengutip lagi dari Wahyu Sasongko. Baik halamannya sama maupun halamannya tidak sama, gitu ya. Baik halamannya sama maupun tidak, maka Anda harus mengutipnya dengan istilah ibid, ibidem. Kalau halamannya sama cukup ibid, titik. Tapi kalau halamannya berbeda, maka ibid halaman berapa? HLM berapa? Seperti itu. Oke. Pak, bagaimana kalau penulisnya sama, tapi bukunya berbeda? Itu wajib ngulang nulisnya. Oke. Jadi saya di halaman yang sama mengutip dari Wahyu Sasongko, dasar-dasar ilmu hukum. Lalu alinea kedua tulisan saya menulis lagi, mengutip lagi dari Wahyu Sasongko, tapi bukunya hukum perlindungan konsumen. Nah, kalau itu tulis ulang, nggak boleh ibit. Oke? Paham ya? Paham nggak? Prof. Oke. Karena ini saya lemah. Mau menjelaskan di papan yang mana gitu. Kalau kita offline kan saya tinggal nulis di papan tulis gitu. Kalau di sini saya menulisnya di mana gitu. Apa saya pakai ini? Ini. Oke. Anda bisa lihat ini ya. Ini kan nggak ada gambar apa-apa nih ya. Oke. Jadi kalau footnote-nya menulis bawah Wahyu Sasongko, Wahyu Sasongko, koma, ya kan? Dasar-dasar ilmu hukum. Dasar-dasar ilmu hukum. Oke,
Seperti itu. Oke, lanjutkan ya. Di apa itu? Di sini. Seperti petunjuk yang ini nih. Ya. Seperti petunjuk yang ini nih ya. Petunjuk yang mana nih? Nih ya. Seperti petunjuk yang ini ya. Oke, Anda lihat di slide itu. Jadi nama pengarang, judul tulisan, kota penerbit dan penerbit. Nah, Anda cari kota penerbit dan penerbit mana tadi? Kota penerbit, hukum, koma, kota penerbit ya, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke. Nama penerbit, ya. Nama penerbit bukan tadi. Setelah itu. Iya, Prof. Nama Ya. penerbit. Apa? Nama penerbit, Prof. Nama penerbit, ya kan? Apa itu? Yang di depan itu apa? Aura. Bukan aura kasih. Kalau aura kasih lain lagi, bukan. Aura Press, ya kan? Aura Press. Aura Press. Nah, terus apa lagi? Bill Clinton. Tahun, Prof. Tahun. Oke. 1997. Terus apa lagi, Bill? HLM, Prof. Baru HLM. HLM 7. Selesai ini. Selesai ya, Bill? Iya, Prof. Benar. Sekarang saya lanjutkan nih. Saya mau mengutip lagi dari dasar-dasar ilmu hukum ini. Oke. Saya tulis lagi. Nulisnya gimana? IBIT. Karena IBIT ini bahasa asing, maka IBIT ini saya cetak miring. Nih. Karena dia dari bahasa asing. Semua kutipan yang berbahasa asing harus dicetak miring. Oke? Ya, seperti itu. Tapi tidak nama. Makanya judul ini cetak miring. Gitu. Oke? Gitu. Deal ya? Oke? Saya lanjutkan. Pak itu halamannya sama. Kalau halamannya nggak sama, maka IBIT. IBIT HLM berapa? Oke. HLM 29. IBIT. Ya kan? Jadi itu. Oke. Paham ya? Paham. Tapi, jadi ini beda ya. Tapi, kalau saya mengutip dari Wahyu Sasongko lagi, bukunya berbeda, maka kutipannya sama. Wahyu Sasongko, jadi kalau saya ngutip lagi nih, karena dia nggak sama, maka saya ngutip lagi di sini. Saya kutip lagi nih, kopi taruh di sini. Gitu. Bukunya apa? Oh, bukunya Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen. Gitu. Oke. Nah, maka hilangkan ini dasar-dasar ilmu hukumnya. Oke. Penerbitnya siapa? Sama. Ya udah kalau sama. Gitu. Oke. Kalau penerbitnya beda, ganti. Oh, penerbitnya Fajar Agung, Pak. Ya udah Fajar Agung tulis. Gitu, Fajar Agung. Fajar Agung. Tahunnya beda, Pak. Ya udah bedain tahunnya 2000. Oke. Tahun 2000. Oke. Kalau bukunya berbeda. Tapi kalau bukunya tidak berbeda, maka dia pakai IBIT. Pak, bagaimana? Sekarang pertanyaannya ya kan, saya sering kali kan ya, halo, ya, sering kali Pak,
ini ada tulisan hamzah. Hamzah. Oke. Materinya apa? Oh, di jurnal internasional. Gitu. Insurance apa itu? Agriculture. Gitu. Tulis di situ. Insurance. Ya. Seperti itu. Oke. Apa? Insurance law. Oke, insurance law. Oke, seperti itu. Di jurnal apa? Gitu. Oh, di jurnal legal ethics. Tulis legal ethics-nya. Gitu. Etik, oke. Seperti itu, ya. Tulis. Kita sudah kutip begini, karena dia bahasa Inggris, maka dia page, nggak pakai halaman. Gitu. Maka dia page di sini. P7. Oke. Jadi, kalau sudah begini, saya ngutip lagi Pak Hamzah dari Wahyu Sasongko. Ini nggak ibit, bro. Karena sudah diselingi oleh tulisan saya. Ini nggak boleh ibit, bro. Ya. Ini, kalau ini offset namanya. Offset. Offset. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi nggak ibit lagi ya. Oke. Kita hilangkan. Oke. Kita hilangkan ini. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ibit sudah ya. Ibit sudah ya. Paham? Sekarang kita masuk at all. At all ini diperuntukkan untuk pengarang yang lebih dari 3 orang atau dan kawan-kawan. Singkatan itu dari as ali. Gitu. Oke. Singkatan dari as ali, bahasa Latin at all semuanya itu, oke. Itu karena dia bahasa Latin kan nggak. Kalau all kan untuk semua bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Latinnya all itu adalah ali, double i. Itu bahasa Latinnya, oke? Seperti itu. Jika lebih dari 3 penulis, kalau masih 3 penulis, tulis semuanya. Gitu. Pak, bagaimana ketika taruh di daftar pustakanya, Pak? Gitu kan, daftar pustaka nama yang terakhir. Kalau di daftar pustaka kan nama yang terakhir itu yang dibalik kan? Gitu. Jangan nama orang yang ketiga, tetap nama orang yang pertama, tapi nama orang yang pertama itu kalau lebih dari 2 kata, lebih dari 1 kata, maka dia dibalik. Oke? Untuk daftar pustaka. Contoh et al. Itu adalah Aulia Reja Bastian et al. Kenapa et al? Karena ada Aulia Reja Bastian dan kawan-kawan. 1. Aulia Reja Bastian, Hamzah, Priscilia, Mutia, Donna, Maria Magdalena. Gitu loh. Jadi cukup ditulis Aulia Reja Bastian et al. Nggak usah Hamzah lagi, nggak usah Priscilianya lagi ditulis, nggak usah Mutia lagi ditulis, nggak usah Donna lagi ditulis, nggak usah Maria Magdalenanya ditulis lagi. Oke? Itu maksud et al. Ya. Gitu. Sekarang logchit digunakan jika referensi itu sama dengan referensi sebelumnya, tapi sudah diselingi oleh referensi yang lain.
Logsit singkatan dari locitato, dari bahasa Latin yang artinya pada tempat yang sama. Oleh karena itu, di belakang logsit tidak diikuti nomor halaman. Jadi seperti tadi, Hamzah menggunakan logsit. Oke, seperti itu. Kita masukkan nih ya. Contoh penggunaan logsit nih. Susan Langer, K. Langer, Philosophy and a New Key. Gitu. Oke. Maka dia menggunakan, karena sudah diselingi oleh Joel M. Karen, itu M itu apa, Maria Madalena? Bukan Muhammad kan, M itu ya. Oke, seperti itu. Joel M. Karen ini, maka ketika mengutip lagi Susan K. Langer, dia adalah Susan K. Langer logsit. Itu tulisannya sama, Prof ya? Ya, tulisannya sama. Tulisannya sama dari apa itu? Dari Susan K. Langer, Philosophy in a New Key. Gitu loh. Ya. Maka dia logsit. Kita teruskan saja dulu ya. Jangan berpikir dulu ya. Jangan berpikir dulu. Kita teruskan saja dulu. Ini logsit ya. Logsit itu diambil dari locitato. Dari bahasa Latin artinya pada tempat yang sama. Ya. Oleh karena itu di belakang logsit tidak diikuti nomor halaman. Okay. Jadi kalau mau menggunakan logsit tidak ada nomor halamannya. Okay. Seperti itu. Kita lanjutkan ke opsit. Opsit digunakan jika referensi itu sama dengan referensi sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh referensi yang lain. Opsit singkatan dari opera citato, dari bahasa Latin yang artinya pada karya yang sama. Oleh karena itu, di belakang opsit masih diikuti halaman A. Ya, disinilah letak perbedaan antara logsit dengan opsit. Oke, seperti itu. Kalau dia mengutip dari halaman dari sumber yang sama, gini, ya kan? Dari sumber yang sama, halamannya tidak berbeda, maka dia logsit bisa digunakan. Ya kan? Tapi kalau dia mengambil dari sumber yang sama, halamannya sudah berbeda, maka dia opsit. Jadi saya tidak salah tadi di atas menjelaskan. Ya, saya ulangi lagi. Opsit digunakan apabila pengutipan dari sumber yang sama, halaman berbeda. Tapi kalau logsit, pengutipan pada sumber yang sama, tetapi halamannya berbeda. Oke? Itu logsit. Oke. Nanti kita lihat lagi bagaimana penggunaan logsit yang lain. Oke. Jadi bahasa oleh karena itu di belakang opsit masih diikuti nomor halaman. Disinilah letak perbedaan antara logsit dan opsit. Bill Clinton, Bill, bahan kuliah ini sudah saya berikan ya, kalau salah. Belum, Prof. Hah? Yang ini? Iya, Prof. Di grup belum, Prof. Oh, belum dikasih nama. Kalau gitu saya salah. Saya ngasih ke yang hari Sabtu ya. Oke, nanti ini saya share ya. Nanti ini saya share kepada Anda ya. Oke. Ya. Ingatkan saya, Bill Clinton. Ingatkan saya di akhir kuliah ini, Maria Madalena ya. Ya, Prof. Untuk saya masukkan ke sini. Jadi jangan sampai saya tutup dulu, saya tutup ini. Oke, deal. Jadi itu opsit. Oke.
Jadi perbedaan opsid sama loksid sudah tahu ya. Kalau loksid mengutip dari sumber yang sama tanpa pindah halaman. Tetapi opsid maupun loksid itu tetap di pengutipannya karena sudah diselingi oleh penulis yang lain. Ya, seperti itu. Seperti ini, maka dia opsid. Contoh penggunaan opsid. Contoh penggunaan opsid, jadi dia ngambil dari Susannah Challenger, Philosophy in a New Jersey, gitu. Lalu ditulis di ini karena footnote yang ketiganya sudah ada Jules and Sharon, maka footnote keempatnya adalah Susan Challenger, opsid halaman berapa? Gitu, oke? Halaman berapa ini? Page halaman berapa? Oke. Itu page halaman berapa? Seperti itu, oke? Jadi kalau dia mau ngambil lagi dari Susan Challenger, oke? Lalu, oke? Susan Challenger yang opsid ini tidak diselingi oleh penulis yang lain, maka dia menulisnya menjadi ibid. Ibid atas Susan Challenger. Jadi Susan Challenger dikutip 3 kali dalam satu halaman tulisan Anda itu. Ya, seperti itu. Susan Challenger dikutip 3 kali. Kutipan pertama, dia langsung lengkap begini. Oke, langsung lengkap kayak gini. Susan Challenger, Philosophy in New Jersey, New York, New American Library, 1955, page 49. Kutipan yang pertama. Kutipan yang kedua, karena sudah diselingi oleh symbolic interactionism ini, and introduction, and interpretation, and integration, karena sudah diselingi kayak gini, maka dia menjadi opsid. Kenapa opsid? Karena halamannya berbeda. Kalau ini halaman 49, gitu, Susan Challenger halaman 49, ini halaman 50 sampai 59. Makanya dia page PP. Kalau dia cuma 50, halaman 50 dia page. Gitu. Oke? Karena dia halaman 50 sampai dengan 59, page to page. Oke? Begitu. Paham nggak siapa ini? Muhammad apa yang ada fotonya aja? Engidia. Pasti nggak paham nanti kalau ditanya. Nah ini siapa lagi? Feby Tamara, Feni Monica Utama. Nah pasti minggu depan saya tanya, pasti nggak paham. Gitu. Nah ini, jadi karena dia diambil dari ibid, karena apa diambil dari ibid? Diambil dari Susan Challenger, ya kan? Gitu. Tanpa diselingi oleh footnote yang lain, maka dia ibid. Ibid page to page halaman 2067 halaman 67 sampai dengan halaman 70. Jadi itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau kita pakai aplikasi yang bantu kutip ini, Prof, tetap kita masukin halamannya, Prof. Kalau kita pakai aplikasi pengutipan itu, Prof. Mendeley, Zotero. No. Mendeley itu dipergunakan untuk menyusun daftar pustaka, bro. Bukan footnote. Jadi kita ngambil dari footnote, gitu. Ngambil dari footnote. Kita copy pastekan ke Mendeley untuk daftar pustaka. Nanti daftar pustakanya akan menyusun sendiri. Memberi kemudahan kepada kita.
sistem itu tetap memberikan kemudahan kepada kita untuk menyusunnya lagi. Jadi kita nggak susah-susah lagi mana J, mana S, mana M, mana K, mana N, mana P, mana A, mana B, dan seterusnya. Oke, itu sistem Mendeley. Oke. Apa lagi? Ada nggak? Siapa? Oke. Sekarang penggunaan pasim. Pasim digunakan jika nomor halaman dari sumber yang kita kutip berasal dari sebuah buku lebih dari satu halaman, tetapi tidak berurutan atau bersumber dari beberapa halaman secara acak. Bersumber dari halaman 30, 44, 67, 68, 87, 88, 90, dan 107. Contohnya, Joule and Sharon symbolic interaction and introduction and interpretation and integration. Karena ngambilnya dari buku Joule and Sharon ini, halamannya beda-beda, maka diketik kita adalah pasim. Tapi memang kita tidak familiar pakai ini. Banyak dosen juga yang nggak ngerti. Oke? Seperti itu. Karena pegangan dosen cuma 2 buku ini. Gitu. Pengantar penelitian hukum normatif. Dia nggak memegang ini. Ket El Turabian. Oke? Jadi itu. Nah, buku-buku 2 ini, menjelaskan dari Ket El Turabian. Tapi ingat filosofinya. Waktu itu orang fakultas hukum itu kan nggak mau pusing. Gitu. Jadi dia nggak tuntas menjelaskan ini. Menjelaskan Ket El Turabiannya ini. Gitu. Makanya penggunaan istilah pasim ini belum familiar. Tapi kalau ada yang mau coba, nggak ada masalah. Ketika ditanya, pasim. Entahlah Prof, Pak Hamzah tuh ngajarin yang baru. Pasim itu kayak gini, Prof. Jangan kamu bilang, Prof, pasim itu maksudnya ini. Kamu seolah-olah ngajarin dia. Gitu. Bantalin aja saya. Prof, di bukunya itu pernah dijelaskan sama Pak Hamzah di dalam bukunya itu. Pasim seperti itu. Nah, kalau katanya, udahlah pakai aja halaman 30, 44, 67, 68, 87, 88, 90, ikutin. Jangan pakai pasim. Ikutin. Seperti itu. Karena itu sudah menjadi adagium, sudah menjadi peribahasa. Gitu. Kalau kamu ngelawan raja, kamu bisa ngalahin raja itu, kamu bisa jadi raja. Gitu. Kalau kamu ngelawan preman itu kamu kalahin, maka kamu bisa jadi preman. Gitu. Ya, kamu bisa jadi raja preman. Lawanlah Presiden Jokowi itu. Kamu bisa ngalahin, insya Allah kamu jadi presiden. Gitu. Tapi kalau kamu ngelawan pembimbing kamu, ngelawan penguji kamu, nggak lulus kamu. Gitu. Apalagi laga kamu mau ngajarin pembimbing sama penguji kamu, nggak lulus. Gitu. Sepintar apapun kita. Gitu. Walaupun saya sudah profesor, sudah doktor, sudah SHMH, udah sama dengan Prof Aktif, sama dengan Prof Herandi, sama udah melebihi dari Pak Dekan. Tetap aja mereka nggak lupa itu mahasiswa saya. Emang benar. Mereka itu dosen saya. Gitu. Jadi saya tetap bego aja di depan mereka. Gitu. Nggak boleh saya ngelawan. Kualat kalau saya ngelawan. Jadi yang saya bilang kualat sekarang ini bukan seperti maling kundang bisa jadi batu. Gitu. Nggak berkah hidup saya. Gitu. Karena memang saya jadi profesor akibat diajari dari mereka-mereka itu. Jadi kalau saya sekarang sama, lalu saya tepuk dada, kita sekarang sama, nggak bisa kita. Kamu bilang saya murid, nggak bisa. Gimana juga saya bekas murid mereka kok, nggak bisa dipungkiri. Gitu. Walaupun saya sudah dokter, profesor doktor, sama emak saya nggak mungkin bilang,
Saya lebih pintar dari mak saya, nggak mungkin. Saya nggak bisa jadi kayak gini kalau nggak mak saya ngajarin jalan, ngajarin ngomong, gitu. Nah itu, jadi kalau nanti pembimbing atau penguji Anda, nggak usahlah pakai pasim itu bukannya. Nanti banyak yang nggak ngerti. Nah ikuti itu. Nggak usah kita sok-sokan pakai pasim. Gitu. Kalau Ket El Turabian, kita tunjuk. Tapi Pak, berdasarkan Ket El Turabian, itu pasim itu yang digunakan jama itu Pak. Itu. Kita tidak menggunakan Ket El Turabian, dia nggak tahu. Nggak ada sanksinya. Tapi kalau kita nggak gunakan apa kata pembimbing, apa kata penguji kita langsung kena sanksi di situ. Dia saya bilang nggak lulus, gitu. Atau ngulang, atau nilai kita berkurang, aturan dapat A jadi dapat B, gitu. Jadi jangan sekali-sekali ngelam kalau udah ketemu guru ya. Dia pasti paling benar, nggak ada guru salah nggak. Seperti itu. Nah itu pasim. Lalu exec, ini dari bahasa Latin exequem dan halaman berikutnya bersifat tunggal, tidak lebih dari satu halaman. Contoh, ya kan? Jadi Joule and Charon symbolic interaction itu dari page to page 50 exec karena 50,58 50,59 gitu loh. You know? Paham ya? Nah, di dalam X Turabian, Ket El Turabian tidak perlu ditulis 50,59. Tapi ditulis exequem gitu. Artinya halaman 50 juga halaman 58. Halaman 50 and halaman 58. Halaman 50 dan halaman 67. Nggak boleh lebih dari 2 halaman. Gitu. Lagi-lagi ini tidak familiar. Gitu. Untuk orang di tempat kita. Oleh karena sekali lagi ikutin itu. Artinya nomor halaman yang dikutip adalah halaman 50 dan 51. 50 dan 53. Gitu. Seperti itu. Ini contohnya. Ya. Nggak boleh lebih dari 1 halaman. Gitu. Kalau lebih dari 1 halaman, maka dia pakai pasim tadi. Gitu. Udah sampai sini dulu pusingnya lah. Nanti tambah pusing lagi. Ada pertanyaan nggak? Yang sudah kita benahi tadi adalah opsi dan noksit ya. Deal. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, saya akhiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kirim ke grup ya. Ya. Oke, saya kirim ke grup. Pak, materi yang Bapak kirim itu sudah Pelaroim share Pak, tanggal 6 bulan ini Pak, ke kelas. Apa? Materi yang Bapak mau share itu sudah Pelaroim kirim ke grup mahasiswa. Tapi mungkin karena banyak pesan-pesan masuk jadi dia tenggelam Pak. Oh gitu. Oke deh. Biar tuntas saya kirim ke grup mereka ini. Oh iya Pak ya. Atau ada nomor khusus nggak seperti yang tidur ini, nama Tamara Ramadhani. Nanti saya kirim ke Tamara ini Febi Tamara Ramadhani. Saya kirim ke dia, terus saya minta dia kirim ke grup teman-temannya ini. Jadi Anda, Maria Madalena, Bill Clinton gitu, tanya sama dia ya. Gitu kan. Iya Pak. Tanya sama Febi Tamara Ramadhani yang tidur ini. Saya kirim bahan kuliah ini ke dia. Nanti Anda tanya ke dia. Biarin dia kelimpungan gitu. Atau ke Caca Yuda gitu, ke Fanny Monica gitu ya. Nanti saya kirim. Oke? Ya Pak. Ya, saya akhiri. Pak. Ketemu minggu depan. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.